Pria berjubah hitam memandang ke arah Chen Ping, lalu ke Master Sekte Chen dan orang lain yang mengejarnya. Seluruh tubuhnya terbungkus aura jahat, dan dia melompat menuju celah. Ketika Chen Ping melihat ini, api mengembun di tangannya, dan dia langsung menembakkannya. 3 sinar api datang dalam sekejap. Kecepatan apinya sangat cepat sehingga kekosongan mulai berputar. Ketika pria berjubah hitam melihat Chen Ping Zihuo datang dalam sekejap, dia buru-buru menembakkan kabut hitam untuk memblokirnya. Dia bisa memblokir api pertama, tapi terkena api kedua dan ketiga. Api memenuhi tubuh pria berjubah hitam itu, menutupi seluruh tubuhnya. Pria berjubah hitam itu menjerit dan jatuh ke celah. Namun, saat pria berjubah hitam itu jatuh, api di tubuhnya dengan cepat padam. Chen Ping melihat ke celah tak berdasar dan mulai ragu-ragu. Dia tidak mengerti mengapa Master Sekte Luo dan pria berjubah hitam itu tidak terkoyak oleh bila angin di celah tersebut, tetapi langsung jatuh. Pada saat ini, pemimpin Sekte Chen tiba bersama murid-murid dari 5 sekte utama. Orang tua bungkuk itu perlahan bangun. Melihat celah di depannya, mata lelaki tua bungkuk itu benar-benar menampakkan cahaya cemerlang. Terlihat dia sangat ingin memasuki celah ini. Katakan padaku, apa yang ada di celah besar ini? Mengapa beberapa orang terkoyak oleh bila angin di celah tersebut, sementara yang lain baik-baik saja? Chen Ping tahu bahwa lelaki tua bungkuk ini pasti mengetahui beberapa rahasia celah ini. Orang tua bungkuk itu tidak mau memberitahu Chen Ping. Namun ketika dia melihat cambuk ajaib di tangan Chen Ping, dia gemetar dan berkata dengan jujur, retakan besar ini penuh dengan roh jahat Yin. Selama terbungkus dalam roh jahat Yin, kamu tidak akan terjebak jika jatuh ke dalamnya. Robek, ini adalah sesuatu yang kami juga uji coba dengan beberapa murid. Kata-kata lelaki tua bungkuk itu membuat Chen Ping langsung mengerti. Ketika pemimpin Sekte Luo baru saja melompat ke dalamnya, dia diselimuti oleh roh jahat. Dan pria berjubah hitam punya alasan yang sama. Untungnya, Chen Ping memiliki roh jahat berpola Dao di tubuhnya, yang jauh lebih kuat dari roh jahat Yin. Dia bisa memasuki celah besar dan menyelamatkan pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Chen, kalian tunggu di sini, saya akan pergi menemui Master Sekte Luo. Setelah Chen Ping selesai berbicara, aura jahat dari tanda Tao di tubuhnya memenuhi udara, dan dia langsung melompat ke dalam celah. Saat dia melompat ke dalam celah, Chen Ping merasakan bila angin yang tak terhitung jumlahnya bersiul di sekujur tubuhnya. Namun, karena energi jahat yang mengelilingi tubuhnya, bila angin ini tidak membahayakan Chen Ping. Hilang, tubuh Chen Ping jatuh dengan cepat, dan angin bersiul di telinganya. Segala sesuatu di depannya gelap gulita, dan dia tidak dapat melihat banyak. Namun, roh jahat menyebar kemana-mana, membuat suhu di sekitarnya sangat rendah. Roh jahat yang sangat kuat, saya tidak tahu berapa banyak biksu dan monster yang mati di celah besar ini. Bagaimanapun, retakan besar ini telah ada selama ribuan tahun, dan pada dasarnya semua orang dan monster yang jatuh di sini mati. Akumulasi ribuan tahun telah membuat roh jahat di celah besar begitu kuat. Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh, tetapi saat tubuhnya terus jatuh, perasaan dingin aslinya perlahan menghilang, dan malah dia merasakan kehangatan. Chen Ping sangat bingung, bagaimana bisa ada perasaan hangat dengan begitu banyak energi jahat. Tepat ketika Chen Ping benar-benar bingung, tubuhnya akhirnya jatuh ke dasar retakan. Dia melihat retakan besar itu penuh dengan hutan lebat. Tulang putih, tulang-tulang ini sudah ada entah sudah berapa lama. Berjalan di atasnya, terdengar suara berderit. Untungnya, dasar retakan ini dapat dijelajahi dengan kesadaran spiritual, jika tidak, area sekitarnya akan gelap gulita dan akan sulit untuk bergerak bahkan tanpa kemampuan menjelajah dengan kesadaran spiritual. Chen Ping membubarkan kesadarannya dan mulai mencari sosok Master Sekte Luo, mereka jatuh di lokasi yang kira-kira sama, jadi jarak mereka tidak boleh terlalu jauh setelah jatuh. Benar saja, setelah kesadaran Chen Ping menghilang, dia menemukan sosok Master Sekte Luo pada saat ini, Master Sekte Luo sedang koma karena kelemahan yang ekstrim. Selain itu, roh jahat ada di mana-mana di sini, jika bukan seorang pembudidaya setan, tetapi seorang biksu biasa datang ke sini dan diserang oleh roh jahat dalam waktu yang lama, itu juga akan menyebabkan kerusakan. Chen Ping buru-buru menyuntikkan semburan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Master Sekte Luo, dan Master Sekte Luo perlahan terbangun. Rekan Daois Chen, di mana kita?
Master Sekte Luo terlihat sangat terkejut saat melihat Chen Ping. Dia ingat bahwa dia sepertinya telah melompat ke dalam celah besar. Kenapa dia bisa bersama Chen Ping sekarang? Pemimpin Sekte Luo, kita berada di dasar celah besar. Untungnya, ketika kamu melompat turun, kamu terbungkus dalam roh jahat, jika tidak seluruh tubuhmu akan terkoyak. Tulang. Baru pada saat itulah Master Sekte Luo menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh roh jahat, dan ada pepohonan lebat di tanah. Kata Chen Ping, di mana orang-orang dari Sekte Guisa itu? Sekte Master Luo bertanya dengan cepat. Jika orang-orang dari Sekte Guisa masih di sini, mereka dalam bahaya. Hanya tetua agung dari Sekte Guisa yang tersisa, dan dia melompat ke dalam celah. Saya tidak tahu apakah orang itu sudah mati. Chen Ping tahu bahwa pria berjubah hitam terkena api pamungkasnya dan jatuh ke dasar celah. Biarpun dia tidak mati, dia pasti terluka. Bagaimana kabar para murid dari 5 sekte besar kita? Dan Master Sekte Chen, pemimpin Sekte Luo bertanya, masih ada sekitar 20 murid dari 5 sekte besar yang tersisa. Tubuh fisik Master Sekte Chen telah dihancurkan, tetapi sisa jiwa masih ada dan dapat membentuk kembali tubuh fisik. Jawab Chen Ping. Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte Luo terdiam. Saat ini, setelah pria berjubah hitam itu jatuh ke bawah, tubuhnya memang terluka oleh api, namun nyawanya tidak dalam bahaya. Merasakan aura menyeramkan di sekelilingnya, pria berjubah hitam itu mencibir di bibirnya. Selama dia menyerap roh-roh jahat ini, dia tidak hanya dapat pulih, tetapi kekuatannya juga dapat ditingkatkan dengan cepat. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam mulai menggunakan keahliannya dan mulai dengan putus asa menyerap energi jahat yin. Tempat ini penuh dengan energi jahat yin, dan kecepatan penyerapan pria berjubah hitam itu 2 kali lebih cepat dari biasanya. Saat yin energi jahat diserap, setelah penyerapan, Chen Ping langsung menyadarinya. Dia bisa merasakan aliran roh jahat yin diserap. Mengikuti arah aliran roh jahat yin, dia bisa menemukan pria berjubah hitam. Master Sekte Luo, saya tahu lokasi tetua agung dari Sekte Guisa. Chen Ping sangat senang. Kalau begitu ayo kita cari dia. Jika kita berdua bergabung, orang itu bukan tandingan kita. Ada energi jahat di mana-mana di sini. Jika kita membiarkan orang itu menyerapnya dengan tidak hati-hati dan meningkatkan kekuatannya sendiri, kita akan berada dalam bahaya. Pemimpin Sekte Luo tahu bahwa dia harus membunuh pria berjubah hitam terlebih dahulu. Chen Ping membawa pemimpin Sekte Luo dan dengan cepat menemukan pria berjubah hitam berdasarkan aliran energi jahat. Ketika pria berjubah hitam melihat Chen Ping dan pemimpin Sekte Luo, dia jelas tertegun sejenak, tapi dia segera tertawa. Ini rumahku. Ada energi jahat di mana-mana di sini, dan aku bisa mengisinya kembali kapan saja. Dan kalian berdua tidak hanya tidak bisa mengisinya kembali, tapi kalian juga harus memisahkan kekuatan spiritual kalian untuk menahan invasi roh jahat. Jadi biarpun aku tidak melawan kalian berdua, jika kalian tinggal di sini untuk waktu yang lama, kalian akan kehabisan tenaga dan tenaga. Mati secara paksa. Pria berjubah hitam itu sangat bangga. Mendengarkan kata-kata pria berjubah hitam itu, wajah Master Sekte Luo menjadi sangat jelek. Karena dia tahu pria berjubah hitam itu benar, di tempat ini, dia dan Chen Ping tidak akan memiliki peluang untuk sembuh. Tapi pria berjubah hitam ini memiliki aliran energi jahat yang terus-menerus. Kesenjangan seperti itu dapat membunuh mereka bahkan jika mereka dikonsumsi secara perlahan. Tapi Chen Ping memandang pria berjubah hitam itu sambil mencibir, dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu bahagia terlalu dini? Kamu tidak perlu memikirkannya. Karena aku bisa masuk ke dasar celah ini secara utuh, maka ini membuktikan bahwa aku juga bisa menggunakan energi jahat yin. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan gelombang hisap, dan energi jahat yang tak ada habisnya di sekitarnya mengalir ke tubuh Chen Ping seperti sungai yang deras. Pria berjubah hitam itu tercengang sejenak dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Master Sekte Luo juga tidak menyangka Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu. Melihatnya dengan heran, Anda harus tahu bahwa Chen Ping tidak memancarkan sedikit pun aura seorang kultivator iblis. Tapi itu bisa menyerap roh jahat. Ini sangat aneh. Berhenti, roh-roh jahat ini milikku. Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah, dan tubuhnya berubah menjadi badai kabut hitam, menyapu ke arah Chen Ping. Melihat ini,
Master Sekte Luo hendak menghentikannya ketika dia mendengar Chen Ping berkata dengan tenang, "Master Sekte Luo, jangan bergerak, biarkan aku yang menjaganya." Setelah mengatakan itu, cambuk ajaib tiba-tiba muncul di tangan Chen Ping. Jepret, disertai dengan suara keras dari cambuk ajaib. Badai kabut hitam langsung dikalahkan, dan pria berjubah hitam tiba-tiba mundur. "Nak, apakah ini cambuk ajaib di tanganmu?" Pria berjubah hitam bertanya pada Chen Ping. "Benar, aku tidak menyangka kamu mengetahui cambuk ajaib." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengayunkan cambuk ajaibnya lagi dan mengayunkannya ke arah pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam dengan cepat menghindar, dia tidak berani mengambil cambuk dengan paksa. "Siapa kamu? Kenapa kamu bisa menyerap roh jahat? Tidak ada roh jahat di dalam kamu." Pria berjubah hitam bertanya pada Chen Ping. Setelah dicambuk 2 kali oleh Chen Ping, pria berjubah hitam itu menjadi tenang dan tidak lagi mengatakan bahwa roh jahat ini miliknya. "Menyerap roh jahat Yin bukanlah apa-apa, aku bahkan bisa menyerap roh jahat pola Dao." Setelah Chen Ping selesai berbicara, roh jahat Dao Mark di tubuhnya mulai memenuhi udara. Pria berjubah hitam itu tertegun dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Ini adalah roh jahat tanda Dao yang hanya bisa dikuasai oleh Yin Mo. "Kamu, siapa kamu? Apakah kamu masih tidak bisa melihat ini?" Chen Ping memandang pria berjubah hitam itu dengan dingin dan bertanya. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, "Apakah Anda nenek moyang iblis Yin, yang bereinkarnasi?" Tanda seru, "Saya tidak menyangka bahwa saya, anggota dari silsilah iblis Yin, sekarang akan menjadi antek orang lain, yang membuat wajah lama saya merasa malu. Sial reinkarnasi, jiwaku tertindas, akhirnya aku kabur dan kembali ke dunia surga dan manusia," kata Chen Ping dengan sok. "Ah, kerasukan dan terlahir kembali. Apakah kamu benar-benar nenek moyang iblis Yin?" Pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Bahkan Master Sekte Luo di samping memandang Chen Ping dengan tidak percaya mengapa dia tidak melihat bahwa Chen Ping kerasukan. "Omong kosong, apakah saya masih bisa memalsukan roh jahat dari pola Dao saya? Kalian para murid dan cucu, kalian bahkan tidak dapat mempelajari 1% pun dari esensi saya. Kalian hanya menyerap sebagian energi jahat sepanjang hari, dan kalian juga menyakiti makhluk yang tidak bersalah, hanya karena pancaran energi jahat itu. Kalian lebih buruk dari babi dan anjing, kamu binatang buas. Sama, mengapa saya memiliki murid seperti Anda? Ketika saya membangun kembali tubuh saya dan kembali ke puncak, saya ingin melihat siapa di antara Anda yang menjadi murid saya dan membunuh mereka." Chen Ping menunjuk pria berjubah hitam dan mengutuknya. Pria berjubah hitam tidak berani kentut, dia menundukkan kepala dan berdiri dengan gemetar. Omelan Chen Ping sangat menyenangkan, tapi saya tidak tahu bagaimana perasaan Chen Ping jika roh jahat itu tahu bahwa Chen Ping berpura-pura menjadi dirinya dan memarahi murid dan cucunya. Itu tidak benar. Tiba-tiba, pria berjubah hitam mengangkat kepalanya dan berkata dengan kebingungan, "Jika kamu dirasuki oleh leluhur iblis Yin dan terlahir kembali, bagaimana kamu bisa memiliki api pamungkas?" Chen Ping tertegun, dan dia mulai menyerang pria berjubah hitam itu dengan api pamungkasnya. "Kalian pasti tahu kalau roh jahat Yin paling takut dengan api, tentu saja, jika kedua belah pihak sama-sama seimbang, api pamungkas bisa menekan roh jahat Yin. Oleh karena itu, setan Yin tidak dapat mencapai api ekstrim sama sekali, dan tidak ada cara untuk mempraktikkannya." Melihat dia ditemukan, Chen Ping berhenti berpura-pura dan berkata, "Sebenarnya, saya adalah teman leluhur iblis Yin Anda, tapi yang baru saja saya katakan pastilah suara leluhur iblis Yin Anda. Kamu telah melakukan segala macam kejahatan, dan kamu masih bertingkah seperti anjing di aliansi penyegel iblis. Jika iblis Yin mengetahuinya, kamu akan marah sampai mati." Kata-kata Chen Ping membuat pria berjubah hitam itu menjadi sangat marah.